الحمد لله رب له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kitab ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 224. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Ali radhiyallahu anhu annahu ata ala babir rahabati bima'in fashariba qa'iman. An aliyin saking Ali radhiyallahu anhu annahu satamane Ali iku ata wastaqa sapa Ali ala babir rahabati ing atase lawange panggonan kang ombo. Rahabah itu artinya al-makan al-muttasi'. Ing atase lawange panggonan kang ombo bimain kelawan nggawa banyu. Fasyariba nuli nginum sapa Ali qaiman halih wong kang ngadeg. Faqala nuli dawuh sapa Ali inna nasan, dalam riwayat yang lain inna unasan atau inna nasan, sak temene menungso iku yaqrahu sengit sapa ahaduhum salah siji nenas
ayashraba ing yanto nginum sapa ahaduhum wa huwa khalih utawi ahaduhum iku qaimun wong kang ngadeg. Wa inni lan sak temene ingsun iku raaitu wis ningali sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fa'ala nglakoni sapa Kanjeng Nabi kama raaitumuni kaya oleh ningali sapa sira kabeh ing ingsun fa'altu nglakoni sapa ingsun. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau datang ke pintu sebuah tempat yang luas dengan membawa air. Nah, dengan membawa air kemudian beliau minum dengan berdiri. Nah, minum dalam kondisi beliau berdiri. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya orang-orang pada nggak suka minum dalam keadaan berdiri. Dan sesungguhnya aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan seperti yang kalian lihat aku lakukan. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya minum dengan berdiri itu tidak masalah. Nah, jadi kalau kita minum dalam kondisi kita berdiri itu boleh, tidak haram, juga tidak makruh. Tidak diharuskan ketika kita minum itu harus dengan duduk, tetapi boleh juga dengan berdiri. Juga tidak harus dengan berdiri. Di sini artinya menunjukkan jaiz, menunjukkan boleh. Boleh kita minum dengan duduk dan boleh kita minum dengan berdiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau minum dengan berdiri, terkadang beliau minum dengan duduk. Artinya berdiri atau duduk itu bukan masalah. Karena sering beliau mengatakan, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa orang-orang pada nggak suka kalau ada orang minum dengan berdiri, itu pada nggak suka. Sama juga di tempat kita, di tradisi di beberapa daerah, termasuk di daerah kita ini, kalau ada orang minum berdiri itu seperti tidak pantas, seperti tidak layak minum kok sambil berdiri. Di sini Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat yang menganggap itu sesuatu yang nggak baik, menganggap itu sesuatu yang nggak pantas. Sayyidina Ali ingin memberitahukan kepada mereka bahwa ini pantas. Buktinya apa? Aku melakukannya, dan aku melakukan ini punya dasar. Dasarnya karena Nabi itu melakukan itu juga, melakukan minum dengan berdiri juga. Sebagaimana kalian lihat aku minum dengan berdiri, seperti itulah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga minum dengan berdiri. Karena itu minum dengan berdiri itu sama sekali tidak menulayai adab, tidak menulayai atau tidak bertentangan dengan akhlak Islam, tidak. Apalagi haram, tidak. Makruh tidak, haram tidak, menulayai adab tidak. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Seandainya itu bertentangan dengan adab, berarti Nabi kurang adab. Tentu saja kan tidak. Tidak seperti itu. Nabi tidak melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, atau yang bertentangan dengan adab Islam. Karena Nabi mengajarkan adab Islam. Jadi pedomannya itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terkadang beliau minum dengan berdiri, terkadang beliau minum dengan duduk. Maka dua-duanya boleh. Boleh minum dengan berdiri, boleh minum dengan duduk. Keduanya tidak ada masalah.
Sayyidina Ali mempraktekannya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada seseorang minum dengan berdiri, tidak perlu kita untuk melarangnya, karena itu sesuatu hal yang juga dilakukan oleh Sayyidina Ali dan juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wasdawuh sapa Abu Hurairah, naha was nglarang sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ani syurbi saking ngombe min famis siqai saking mulute wadah ngombe, wal qirbatilan gerabah artinya qirbah itu juga sama ya, wadah ngombe. Wa ayyamna alan yanto nyegah nyegah sapa ar-rajulu wong lanang jarahu ing tanggane rajul ayaghriza ing yanto netepaken sapa jarahu khasyabahu ing kayune jarahu fidarihi ing dalem omahe rajul au fi jidarihi, dalam riwayat yang lain fi jidarihi ing dalam temboke rajul. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang. Melarang di sini maksudnya melarang tanzih, nahi tanzih, yang menunjukkan makruh, bukan larangan haram. Karena nahi atau larangan itu ada kalanya larangan haram. Artinya sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu adalah sesuatu yang hukum melakukannya haram. Ada kalanya larangan Nabi itu bersifat tanzihi. Artinya sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu hukum melakukannya makruh. Jadi tidak setiap sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu haram untuk dikerjakan. Ada kalanya itu hukumnya adalah makruh. Penting untuk diperhatikan di sini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, artinya Nabi memakruhkan. Yang pertama, minum dari mulut wadah minuman, as-siqa atau al-qirbah. Itu wadah minuman yang terbuat dari kulit. Pada masa yang lalu, wadah minuman yang terbuat dari kulit. Sebagian menjelaskan bahwa beda antara as-siqa dan al-qirbah. Kalau al-qirbah itu hanya digunakan untuk wadah air. Sementara kalau as-siqa itu digunakan untuk wadah air dan juga wadah susu. Itu kalau as-siqa. Tetapi keduanya adalah wadah air minum. Jadi as-siqa atau al-qirbah itu adalah wadah air untuk minum, baik itu air putih atau air susu, itu namanya as-siqa atau al-qirbah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakruhkan minum langsung dari mulut wadah air. Jadi kalau wadah air misalnya ceret atau misalnya kalau dulu namanya kan ini, sekarang kan tidak ya. Sekarang masa lalu dengan masa sekarang tidak. Kalau dulu pakai qirbah, wadah air yang terbuat dari kulit, kalau mereka melakukan perjalanan jauh, maka kemudian mereka bawa wadah air itu untuk minum di perjalanan. Kemudian jika mereka haus, maka kemudian minum.
Nah, itu dimakruhkan untuk minum langsung dari mulut dari wadah air tersebut. Makruh hukumnya, tidak sesuai dengan adab yang baik dalam Islam. Ya sebaiknya ya dituangkan dulu di tangan kemudian diminum. Dituangkan dulu di tangan misalnya atau diminum, atau misalnya ada gelas kemudian dialirkan dulu, dituangkan ke gelas, ke cangkir, kemudian baru diminum pakai cangkir itu. Itu yang sesuai dengan adab, bukan langsung dikokop pakai wadahnya itu langsung. Kalau konteks sekarang tidak pakai itu, maka wadah air itu biasanya apa? Wadah air itu biasanya pakai teko atau pakai ceret atau pakai wadah mungkin bejana dan sebagainya. Nah, itu jangan langsung dikokop begini minumnya, tetapi tuangkan ke tangan atau tuangkan ke gelas, cangkir, baru kemudian kita minum pakai gelas atau cangkir tersebut, atau pakai tangan yang sudah air itu kita tuangkan ke situ. Itu adabnya dalam minum. Kenapa kok tidak boleh kita langsung minum dari wadah air itu? Bisa berbagai macam kemungkinannya. Yang pertama, bisa kebanyakan air yang mengalir nanti yang tumpah. Kalau misalnya ada baskom atau ada wadah air kemudian langsung kita begini kan, bisa airnya kebanyakan yang mengalir, bahkan bisa tumpah-tumpah, akan membuang-buang air. Bisa terjadi seperti itu. Atau bajunya bisa basah kena air, karena wadahnya kalau dari misalnya kalau ceret mungkin nggak begitu akan membuang air. Tetapi kalau wadahnya itu wadah yang bukan seperti ceret, maka bisa tumpah dan akan membasahi bajunya. Atau bisa jadi dalam wadah itu terdapat sesuatu. Misalnya ada ulatnya, atau bisa jadi ada ularnya yang jatuh ke situ, atau bisa jadi ada tikus yang jatuh ke situ. Kalau dia langsung begini, nanti bisa masuk ke mulutnya. Ada binatang-binatang serangga misalnya yang jatuh ke wadah air tersebut, sehingga ketika dia langsung itu bisa ada sesuatu yang terminum oleh dia bersama air tersebut. Itu diantara hikmah kenapa kok nggak boleh langsung dari wadah air tersebut, tetapi kita tuangkan dulu ke tangan atau ke cangkir misalnya. Kenapa harus seperti itu? Hikmahnya adalah karena diantaranya hal-hal yang tadi telah kita sebutkan. Tentu setiap akhlak yang diajarkan, adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hikmahnya. Nah, itu hikmah yang bisa kita baca. Tentu masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang termuat di dalam adab-adab Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang dilarang oleh Nabi adalah ayamna ar-rajulu jarahu ayaghriza khashabahu fi darihi atau fi jidarihi. Nabi melarang seseorang untuk mencegah tetangganya ayaghriza. Itu kalau makna dasarnya menancapkan, atau di sini meletakkan kayunya di temboknya. Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa kita ini kepada tetangga itu sebaiknya kita banyak
toleran. Nah, kita banyak toleran. Toleran itu jangan terlalu keras terhadap tetangga. Kalau sekedar tetangga itu misalnya meletakkan kayunya disandarkan ke dinding rumah kita, ya biarkan saja, nggak usah dilarang. Nggak usah terlalu ekstrim sama tetangga itu, jangan terlalu keras sama tetangga itu. Tetapi kita bersikap toleran. Toleran itu ya monggo silahkan. Mau misalnya kalau cuman sedikit saja, masa tanah kita misalnya cuman ada, kalau di sini kan kayu ya, karena pada masa lalu. Kalau sekarang jarang kita masak misalnya pakai kayu, kan jarang. Sehingga nggak ada tetangga meletakkan kayunya di rumah kita atau menyandarkan kayunya di dinding rumah kita. Itu kalau sekarang di tempat kita itu nggak ada. Mungkin di tempat kalian ada yang masih di tengah hutan di sana pakai kayu dan sebagainya. Kalau di sini sudah jarang orang misalnya masak pakai kayu. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Yang intinya kita harus bersikap toleran terhadap tetangga. Nah, toleran itu ya tidak terlalu keras lah terhadap tetangga. Sedikit saja misalnya tanah kita itu diinjak oleh tetangga nggak boleh. Awas, ini punya saya ini misalnya. Awas, ini mobil kamu jangan diparkir di sini. Karena ini tempat saya, padahal nggak ada masalah. Tanah kita juga nganggur misalnya. Halaman kita nganggur. Masa sepeda motor tetangga diletakkan di tempat yang di halaman kita aja nggak boleh? Itu namanya apa? Namanya terlalu keras terhadap tetangga. Hasilnya nggak baik. Sesama tetangga pasti akan terjadi terjadi bisa pertengkaran di antara tetangga. Kenapa? Karena dia terlalu keras terhadap tetangga. Sedikit saja masa dia tidak memberikan toleransi. Semestinya yang dianjurkan di dalam Islam, kita itu toleran terhadap tetangga dalam hal-hal masalah-masalah kecil seperti yang dicontohkan di sini, maka ya kita persilahkan, nggak masalah. Kalau tetangga misalnya mau pakai bagian dari rumah kita atau bagian dari pekarangan kita, hanya sementara misalnya mereka punya hajat kemudian meletakkan barang-barangnya di tempat kita, ya monggo silahkan, bukan masalah. Misalnya mereka mau karena rumahnya lagi lagi sibuk, misalnya punya hajat, misalnya mobilnya atau sepedanya dititipkan di tempat kita, ya monggo, nggak masalah, silahkan saja. Kalau mereka membutuhkan, nah kita persilahkan. Itu semestinya tetangga terhadap tetangga yang lainnya. Nah, meskipun juga harus diwaspadai terhadap tetangga-tetangga yang kemudian buruk, yang melakukan ghosab, yang kemudian memindahkan tanda batas tanah. Nah, itu tentu perbuatan yang haram yang kita juga harus ingkari. Karena ada tetangga yang juga begitu, dia memindahkan batas tanah yang asalnya di sini, kemudian batasnya dipindahkan meskipun 1 jengkal. Kalau dipindahkan 1 jengkal, tapi kalau panjangnya misalnya berapa? 200 meter, berarti sejengkal kali 200 meter, kan seperti itu. Itu sangat luas. Nah, itu tentu itu perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang diharamkan, yang dilakukan oleh tetangga. Ini kan dalam contoh ini enggak, dia sekedar misalnya menyandarkan karena enggak ada tempat lain, kayu bakar, dia disandarkan ke dinding rumah kita gitu saja. Nah, itu ya kita persilahkan. Hendaknya kita bersikap lembut, hendaknya kita bersikap toleran terhadap tetangga.
Nah, tidak bersikap keras. Kalau bersikap keras, tetangga nggak akan senang dengan kita. Mereka akan benci terhadap kita sebagai tetangganya karena kita terlalu keras terhadap mereka. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu wasmurungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Rasulullah la yudkhila ora bakal nglebokaken ahadan ing suwiji-wiji apa amaluhu amale wong al jannata ing swarga. Qalu padha dawuh sapa para sahabat wala antalan ora panjenengan ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wala ana lan ora ingsun illa ayataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi illa ayataghammadani kejaba yen to nutupi ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bi fadlihi kelawan fadhole Gusti Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah fasaddidu mongko berbuat moderato sapa sira kabeh. Fasad itu artinya tawassatu, berbuatlah moderat, tengah-tengah, tidak berlebihan. Wa qaribu lan mareka sapa sira kabeh. Wala yatamannayanna lan aja ngarep-ngarep temen sapa ahadukum salah siji sira kabeh al mauta ing mati. Al-mauta ing mati. Imma muhsinan ana kalane iku wong kang agawe bagus fala'allahu mongko menawa wong iku ayazdada yen to tambah sapa wong khairan yen to nambah sapa wong khairan ing kebagusan. Atau ayazdada ing yen to tambah dadi tambah sapa wong apane khairan kebagusane wa imma musian lan ana kalane iku wong kang gawe penggawe kang ala fala allahu mongko menawa wong iku ayasta'tiba yen to taubat amrih taubat sapa wong. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang saja, amaluhu itu artinya amaluhu wahdahu, sekedar amalnya saja, amal seseorang saja itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Mereka berkata, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak juga saya. Amalnya itu tidak memasukkan beliau ke dalam surga. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menutupku dengan fadlnya, dengan karunia dan anugerahnya, dengan rahmatnya. Fasaddidu wa qaribu artinya berbuatlah moderat kalian, tengah-tengah, lakukanlah tengah-tengah, artinya moderat dalam beribadah. Ini yang pertama ya. Yang pertama yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu bahwa amal seseorang itu tidak bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Jadi harus dipahami dengan benar. Karena ada sebagian orang
yang salah di dalam memahami hadis ini. Ketika dikatakan bahwa amal seseorang itu tidak bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga, kemudian orang itu tidak beramal. Justru tidak beramal. Ngapain kita, kata dia mengatakan, ngapain kita sholat, ngapain kita puasa, ngapain kita membaca Al-Quran. Toh amal itu nggak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah, itu adalah fadl Allah. Kalaulah kita misalnya tidak beramal saleh, tetapi jika Allah merahmati kita, Allah menganugerahkan kita masuk surga, toh kita akan masuk ke dalam surga. Pemahaman itu adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Karena dia pemahaman amal seseorang itu tidak akan menjadikan pelakunya masuk ke dalam surga, kemudian dia tidak beramal. Itu keliru. Justru seharusnya sebaliknya. Seharusnya sebaliknya. Karena amal itu memang tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Karena masuk surga atau tidak masuk surga itu fadlullah. Itu adalah anugerah, pemberian cuma-cuma yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada sesuatu yang hukumnya wajib bagi Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang hukumnya wajib bagi Allah, karena Allah itu pencipta alam semesta ini. Nggak ada yang lainnya yang berhak untuk mengatur Allah. Nggak ada sesuatu yang selain Allah yang berhak untuk memerintahkan Allah atau melarang Allah melakukan ini dan itu. Nggak ada. Sehingga Allah melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Allah memasukkan surga sebagian hambanya itu adalah bifadlihi wa birahmatihi, dengan karunia dan dengan rahmatnya. Tidak wajib Allah memasukkan orang ini ke dalam surga, juga tidak wajib Allah memasukkan sebagian yang lain ke dalam neraka. Tetapi dengan rahmat dan fadlnya Allah memasukkan sebagian hambanya ke dalam surga, dan dengan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan sebagian lainnya ke dalam neraka. Itu sesuatu yang jaiz akli bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Saya ulangi lagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menganugerahkan rahmatnya berupa masuk ke dalam surga kepada orang yang Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan anugerah seseorang itu bisa melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab orang tersebut masuk ke dalam surga. Apa amalan yang menyebabkan seseorang masuk surga? Beriman. Apa amalan yang menjadi penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga? Taat, menjalankan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jika pada azal Allah berkehendak seseorang itu masuk ke dalam surga, maka Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Jika Allah berkehendak seseorang itu masuk ke dalam surga, maka Allah juga memberikan rahmatnya
Fadlnya berupa taufik, tadi berupa hidayah sehingga dia beriman. Yang kedua, memberikan taufik kepadanya sehingga dia menjadi memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjadi memiliki kemampuan untuk bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jadi ini juga rahmah. Jadi seseorang itu beriman, itu adalah rahmah Allah. Seseorang itu mendapatkan taufik sehingga dia beramal saleh, itu adalah rahmah Allah. Yang dengan itu, dengan sebab itu, seseorang itu kemudian masuk ke dalam surga. Nah, bisa difahami ya. Jadi rahmat Allah itu, masuk surga itu rahmat Allah. Melakukan amalan-amalan yang menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga berupa hidayah, iman, taufik beramal soleh, itu juga merupakan fadl dan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah maka dikatakan pada hakikatnya yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu fadl Allah, itu rahmat Allah. Kenapa? Karena seseorang beriman itu karena hidayah Allah. Seseorang itu melakukan kewajiban-kewajibannya itu karena taufik Allah. Makanya dikatakan rahmah Allah lah, fadl Allah lah yang memasukkan seseorang masuk ke dalam surga. Bisa difahami apa enggak? Nah, jadi ketika dikatakan bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah fadl Allah, itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan berupa iman, berupa ketaatan, itu juga fadl Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sebaliknya ketika seseorang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlun nar, sebagai penduduk neraka, maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Allah tidak akan memberikan anugerah taufik kepadanya. Sebaliknya Allah akan menyesatkan dia dan kemudian menjadikan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang dengan itu kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dia akan melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Nah, karena itulah maka dikatakan memang hakikatnya bukan semata-mata amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi pada hakikatnya yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmah dan fadl Allah. Bisa difahami ya? Agar seseorang tidak salah paham ketika dikatakan wah kita nggak masalah berbuat maksiat, dia mengatakan begitu. Kita nggak masalah berbuat maksiat, berbuat dosa, bukan masalah. Jika Allah kita masuk surga, kata dia, kita masuk surga kan karena rahmah Allah. Jika Allah memberikan rahmatnya meskipun kita ahlul maksiyah, maka kita akan masuk ke dalam surga. Meskipun kita kufur, kata dia, kalau Allah itu memberikan rahmahnya kepada kita, kita akan masuk surga. Tentu saja tidak bertentangan ya, apa yang dijelaskan dalam hadis ini tidak bertentangan dengan nas-nas syara yang menjelaskan kepada kita tentang masalah bahwa syarat masuk surga itu harus beriman misalnya. Kemudian syarat untuk lepas dari azab neraka itu harus bertakwa. Itu sesuatu hal yang sudah dijelaskan oleh nas, dan itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Tidak bertentangan dengan hadis ini, jangan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan kemudian yang itu dibuang. Yang itu dibuang kemudian pakai ini, kemudian seseorang melakukan
apa saja sesuai dengan kehendaknya dengan alasan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dia apa namanya? Semaunya berbuat kekufuran, semaunya berbuat maksiat dengan kemudian bersandarkan kepada rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nanti kasih rahmat saya, meskipun saya seperti ini, kata dia, nanti kan tetap akan masuk surga. Karena yang menjadikan kita masuk ke dalam surga bukan amal kita, kata dia. Itu namanya apa? Salah paham, salah dalam memahaminya. Karena pada dasarnya kita bisa beramal itu juga rahmah Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan amal semata-mata amal kita, tetapi amal yang itu merupakan rahmah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasaddidu wa qaribu." Karena itu kalian itu bersikaplah tengah-tengah. Artinya moderatlah kalian itu dalam beribadah. Jangan berlebihan dalam beribadah. Maksudnya berlebihan itu melakukan ibadah sampai kemudian menjadikan dia bosan, menjadikan dia itu terkena bahaya dari sisi fisiknya dan seterusnya. Sampai dia beribadah, sholat terus menerus, sampai nggak makan, nggak minum, nggak tidur, sholat terus siang malam. Akhirnya dengan sebab itu dia sakit. Dengan sebab itu dia sakit. Itu namanya apa? Berlebihan. Nggak usah sampai seperti itu kalau beribadah itu. Udah sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Kadang kalau ngantuk ya tidur. Nanti bangun, sholat. Kalau baca Quran, dapat satu halaman capek, ya udah istirahat. Kayak seperti itu aja. Nggak usah terlalu berlebihan. Nggak usah terlalu berlebihan memaksakan diri sampai kemudian menjadikan madarat pada diri kita. Kalau kuat puasa setiap hari, ya setiap hari. Kalau enggak, ya kadang puasa, kadang enggak. Kalau puasa Daud enggak mampu, ya puasa Senin Kemis lah paling enggak. Kalau Senin Kemis enggak kuat juga, ya sebulan 3 kali Ayyamul Bid. Kalau enggak kuat juga, ya udah Ramadan saja misalnya. Atau kalau Arafah, atau misalnya Asyura. Ini artinya udah enggak usah terlalu kita karena kemampuan seseorang itu kan beda-beda. Antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang sangat kuat, ada yang lemah fisiknya, ada orang yang berpenyakitan, ya kan, yang selalu sakit saja. Kalau jangankan nggak makan, terlambat 1 menit saja makannya sudah lambungnya sakit misalnya. Jadi harus tertib misalnya makannya dan sebagainya. Tidurnya harus pas. Kalau terlambat kemalaman sedikit, besok pusing misalnya. Udah, nggak usah dipaksakan. Dalam beribadah tidak usah dipaksakan. Tetapi bukan berarti meninggalkan yang wajib. Kalau yang wajib ini nggak bisa ditawar-tawar. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan kemampuan, sekuat tenaga. Sesuai dengan kemampuan itu bukan berarti misalnya sholat 5 waktu. Kalau mampunya sholat cuman maghrib saja, ya udah maghrib saja, yang lain nggak usah. Bukan begitu. Kalau kewajiban ini tidak ada tidak dikatakan seperti itu. Kalau kamu puasa Ramadan nggak bisa sebulan penuh, ya udah setengah bulan. Enggak, sesuatu yang wajib harus dikerjakan. Nggak ada misalnya kalau kamu puasa sampai maghrib nggak kuat, ya udah sampai beduk saja, sampai zuhur. Puasa beduk nggak masalah. Bukan perkataan nggak masalah itu nggak boleh. Kalau kamu nggak kuat sampai maghrib, puasa asar saja, sampai asar puasanya. Itu namanya bukan puasa. Definisi puasa itu ya sampai subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib itu puasa.
Kalau sampai beduk, sampai zuhur, itu bukan puasa namanya. Makan siang dia waktu zuhurnya itu bukan, dia tidak dikatakan berpuasa. Jadi kita menjalankan yang wajib harus keseluruhan, tetapi dalam pelaksanaannya itu sesuai kemampuan. Kalau misalnya kita sholat berdiri nggak bisa, dengan duduk. Kalau misalnya kita sholat dengan duduk nggak bisa, maka dengan berbaring, miring ke kanan atau ke kiri. Kalau nggak bisa, maka dengan berbaring terlentang dan seterusnya. Itu yang dimaksud dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan. Kalau dilaksanakan, maka semua kewajiban harus wajib untuk dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan-amalan yang sunnah, maka itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, mana yang kita laksanakan, mana yang tidak kita laksanakan. Kita harus ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, atau adwamuha wa in qalla. Amalan baik yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang paling istiqomah dilakukan meskipun hanya sedikit. Kamu setiap hari baca Al-Quran hanya satu halaman saja, atau satu lembar bolak-balik, hanya itu saja. Tapi rutin setiap hari, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada kamu baca Al-Quran langsung khatam hari ini. Dari pagi baca Quran sampai orang sarapan dia baca Quran, orang tidur dia tetap baca Quran, sampai maghrib dia tetap baca Quran, khatam. Habis itu selama 1 tahun nggak baca Quran sama sekali, megang Quran aja nggak, buka Quran aja nggak. Cuman 1 hari itu tok. Nah, mana yang lebih utama? Lebih utama yang pertama. Meskipun hanya 1 halaman, tetapi dia setiap hari, itu lebih baik daripada seseorang langsung beribadah secara ekstrim, ekstrim seperti itu. Sampai enggak sarapan, sampai enggak makan siang, sampai badannya lemah, sampai enggak istirahat, enggak tidur untuk baca Quran. Tapi sekali itu, besok tidur terus. Nggak bangun-bangun, atau besok makan terus-menerus. Nah, ini namanya nggak moderat. Nah, kita biasa saja dalam beribadah itu moderat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwa mata itu punya hak, badan kita juga punya hak. Mata berhak untuk ditidurkan juga, badan juga punya hak untuk diistirahatkan juga. Perut ini juga punya hak untuk diisi juga dengan makanan. Jadi biasa kita normal, sebagai orang normal, berusahalah untuk istiqomah dalam amalan tertentu meskipun itu hanya sedikit. Seperti ngaji seperti ini, kita misalnya istiqomah ngaji setiap pagi saja, habis subuh, udah habis subuh. Selain itu enggak, misalnya. Selain itu digunakan untuk bekerja, untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Udah 1 saja, istiqomah setiap pagi, nggak pernah absen, nggak pernah nggak hadir. Pasti, udah jam 5 pasti buka kitab, kemudian kita ngaji. Misalnya yang ikut online, misalnya kalau sudah jam 5 sampai jam 6 ya udah ngaji. Nggak ada kerjaan yang lain yang dikerjakan. Tetapi setelah itu udah aktivitas sehari-hari, mulai jam 6 sampai sore ya udah aktivitas pekerjaan sehari-hari. Besok ngaji lagi jam 5 sampai jam 6, besok ngaji lagi, begitu terus menerus. Istiqamah itu lebih baik daripada seseorang ngaji pagi jam 5 sampai jam 6 ngaji. Habis ini ngaji lagi. Besok udah nggak kuat misalnya. Besok yang ini ngaji, yang itu nggak ngaji, yang jam 5 nggak ditinggalkan, nanti yang jam 6
besoknya lagi jam 5, jam 6 ditinggalkan, ganti yang jam 7. Ganti-ganti, kitabnya beda-beda dan seterusnya. Ya nggak akan bagus. Sudah cari kitab satu misalnya atau dua sesuai dengan kemampuan. Kemudian mana yang kita bisa istiqomah, waktu yang tepat untuk kita, yang kira-kira nggak mengganggu aktivitas sehari-hari kita, cari waktu itu yang tepat, kemudian ikuti sampai khatam. Nah, maka kalau ada di antara kita yang istiqomah dengan kita sejak sekitar berapa 4 atau 5 tahun yang lalu, pasti sudah banyak kitab yang sudah ditumpuk. Sudah ditumpuk maksudnya sudah dikoleksi, sudah ditalakikan. Alhamdulillah sudah ngaji Sulamut Taufik selesai, sudah selesai ngaji Aqidatul Awam, sudah selesai ngaji kitab Al-Kharidatul Bahiyah, sudah selesai ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sudah ngaji selesai kitab Matan Abi Syuja, sudah selesai ngaji kitab Al-Jauharatut Tauhid, sudah selesai ngaji kitab Bulughul Maram, sudah selesai ngaji kitab Syu'abul Iman. Sudah berapa kitab yang kita khatamkan? Kalau kita hanya ngaji pagi saja, habis subuh saja, itu sudah kitabnya segini yang sudah di lemari kita, yang semuanya sudah kita talakikan, dan sudah banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Buah apa? Istiqomah. Tapi kalau nggak istiqomah, misalnya kitab Syu'abul Iman, bolong-bolong, nggak khatam. Hanya separuh ikutnya. Sulamut Taufik sudah selesai belum? Hanya bagian belakang, depannya belum. Matan Abi Syuja cuman ikut bab Thaharah saja, bab sholatnya belum. Ini ada yang sudah, ada belum, ada yang sudah, ada belum. Itu namanya nggak istiqomah. Jauharatut Tauhid dulu saya cuman ikut tengah-tengah saja. Waktu depan saya nggak ikut, belakang juga nggak ikut. Kayak begitu kalau nggak istiqomah, hasilnya kayak begitu. Tetapi kalau kita istiqomah, satu waktu saja, tetapi ternyata hasilnya luar biasa. Hasilnya akan sangat luar biasa. Nah, karena itulah maka istiqomahlah, termasuk dalam belajar ilmu agama, nggak usah terlalu ekstrim. Ada sebagian yang ikut pengajian online itu terlalu ekstrim. Kadang ada 2 kajian dalam satu waktu, semuanya diikuti. Ikut sini, HP-nya 2 misalnya, atau 3, ikut semua. Mana yang didengarkan? Dua-duanya nggak didengarkan. Karena dia bingung. Nggak usah terpengaruh oleh hal ini, hal itu. Kalau sudah mapan dalam satu kajian, ikuti terus sampai akhir. Mapan dalam satu kajian, ikuti terus sampai akhir. Jangan terpengaruh oleh benturan ini dan benturan itu, tetapi ikuti yang secara istiqamah, maka nanti hasilnya akan lebih bagus. Dan itu yang memang amalan yang lebih utama, yaitu yang dilakukan secara istiqamah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Meskipun itu sedikit, tetapi istiqamah, maka itu lebih baik dibandingkan jika tidak dilakukan secara istiqamah. Hadirin rahimakumullah. Masih ada di sini sedikit lagi, nanggung ini. Wala yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan wa imma musian fala'allahu ayyasta'tiba. Kita ini jangan mengharapkan mati. Udah biasa saja kalau mati itu sudah ada waktunya, sudah ditetapkan oleh Allah kapan kita mati. Dan kita nggak tahu kapan kita akan mati. Nah, karena itu jangan mengharap-harap untuk cepat mati. Nah, kebanyakan kita takut mati. Nah, kebanyakan kita takut mati. Saya juga takut mati. Normal, seseorang takut mati itu adalah sesuatu hal yang normal. Semuanya seperti itu. Tetapi ada sebagian orang itu yang mengharapkan mati karena
mungkin dia kesulitan dalam kehidupan ekonominya, atau mungkin dia sakit-sakitan, dia terus sakit sehingga pengen cepat mati daripada dia terus menderita di dunia ini. Ada yang seperti itu. Kita katakan hendaknya seseorang ini tidak haram ya. Kalau ada orang mengharapkan kematian juga tidak haram, tetapi itu makruh, makruh hukumnya. Jadi kenapa kita tidak boleh mengharapkan kematian? Imma muhsinan, ada kalanya kita ini orang yang baik, mana tahu dengan tambahnya umur maka bertambah kebaikan kita. Kalau kita ini orang yang tidak baik, wa imma musian, jika kita ini bukan orang yang baik, dengan bertambahnya umur, bertambahnya waktu, ada kemungkinan kita bisa dianugerahi taubat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ada kesempatan. Kalau kita baik, ada kesempatan menambah kebaikan. Jika kita buruk, ada kesempatan untuk kemudian bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sampai di sini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.